Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan latihan 2, yaitu untuk penjumlahan dua buah bilangan. Soalnya, buatlah sebuah program untuk menjumlahkan dua buah bilangan, bilangan A dan B. Kedua bilangan tersebut diinput melalui keyboard, dan hasil penjumlahannya ditampung ke dalam sebuah bilangan C. Lalu tampilkan bilangan C tersebut ke screen. Nah, di sini kita lihat ada 3 bilangan. Nah, berarti kita punya 3 variabel. Ya, kita punya tiga variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Variabel A adalah variabel inputnya nanti A dan B. Kemudian C adalah variabel hasilnya yang akan kita tampilkan. Nah, berikut ini layout atau jalannya program dan jalannya program. Kira-kira seperti ini nanti programnya. Pertama akan kita tampilkan kalimat masukkan dua buah bilangan A dan B. Titik, kemudian habis itu turun baris, kemudian ada tulisan A sama dengan. Kemudian kita input melalui keyboard di sini. Ya, kita input, kemudian kita input 50 misalnya. Kemudian B sama dengan, tampil lagi B sama dengan di sini. Kemudian kita input. Misalkan kita input 70, B sama dengan 70. Lalu setelah itu ada tampil seperti ini, yaitu rumusnya. Setelah diketik 70 langsung tampil rumusnya, C sama dengan A ditambah B. Kemudian setelah itu tampilkan nilai C, titik, turun baris. Kemudian habis itu kita tulis C, tulisan C sama dengan, kemudian hasilnya. Jadi ini hasil penjumlahannya A ditambah B. Nah, ini kira-kira jalannya programnya seperti ini. Maka bagaimana programnya untuk menghasilkan ini adalah seperti ini programnya. Yang pertama seperti sebelumnya, seperti biasa kita buat body programnya dulu. Body programnya terdiri dari main, integer main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kita salam pakai kemudian salam lagi, tutup. Kemudian sekarang gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan punya 3 variabel dalam program itu. Variabelnya adalah A, B, dan C. Kemudian variabel itu menampung bilangan bulat. Bilangan bulat dalam matematika disebut, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan integer. Nah, dalam C++ disebut dengan int. Jadi kita punya variabel A, kemudian B, kemudian C, ketiganya adalah bilangan bulat. Maka masing-masing kita deklarasikan, ya ini use namespace-nya dulu sama include-nya. Yang pertama header-nya kita tulis. Kemudian seperti ini. Jadi integer A di sini maksudnya adalah variabel A, ini variabel, int ini adalah tipe data namanya. Tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Tulisan int spasi t ini, perintah ini menunjukkan bahwa kita punya variabel A dengan tipe data dengan tipe bilangan bulat. A ini bisa nampung bilangan bulat. Selain bilangan bulat dia nggak bisa. Apalagi selain bilangan bulat, misalkan bilangan real yang punya koma-koma itu nggak bisa. Yang bisa ditampungnya adalah bilangan bulat saja. Kemudian begitu juga B, ini juga int spasi B, berarti dia itu juga bilangan bulat. C juga demikian. Kemudian setelah kita deklarasikan, kita tampilkan nih cout 2 buah bilangan A dan B
titik, diakhiri dengan titik koma. Yang ini juga tak lupa kita akhiri titik koma. Kemudian cout A sama dengan, oh ini maaf nih, ini ada salah, harusnya ini backslash ya, dikasih backslash N biar turun baris. Kemudian cout A sama dengan, kemudian di update tanda kutip, diakhiri titik koma seperti biasa. Kemudian kita cin A. Cin itu maksudnya konsol input, berarti kita memasukkan A melalui keyboard. Itu artinya cin buka kurung apa namanya, tanda kurang 2 kali, kemudian maaf, saya perbaiki dulu ya, ini ada kesalahan sedikit. Yang ini saya kasih backslash tadi, backslash N biar turun baris, ada jeda berarti backslash N 2 kali biar turun baris. Yang ini lebih besar, kalau in lebih besar, kalau out lebih kecil. Kita ulangi, ini adalah body programnya, kemudian yang ini adalah headernya, kemudian yang ini adalah tadi 3 variabel tersebut kita deklarasikan, kita umumkan dia mempunyai tipe data bilangan bulat atau integer. Kemudian ini tulisan masukkan 2 buah bilangan A dan B, titik, backslash 2 kali, ini backslash N 2 kali, backslash N berarti dia turun baris 2 kali setelah tanda titik ini. Kemudian setelah itu cout A sama dengan, akan tampil tulisan A sama dengan spasi. Kemudian setelah itu cin A, berarti ini memasukkan variabel A melalui keyboard ya. Kemudian setelah dimasukkan, kita masukkan lagi, kita tampilkan lagi B sama dengan, jadi cout ini berarti console out, menampilkan tulisan spasi B spasi sama dengan spasi ke konsol, ke layar dalam hal ini. Kemudian cin lebih besar B, berarti kita memasukkan nilai dari variabel B menggunakan keyboard. Lanjutkan. Kemudian setelah itu cout, kita menampilkan tulisan C spasi sama dengan spasi A spasi ditambah B, ini tulisan saja nih. Kemudian habis itu backslash N turun baris sekali. Kalau yang ini backslash N 2 kali berarti turun baris 2 kali. Kemudian setelah itu cout tampilkan nilai, kemudian titik, kemudian backslash N turun baris lagi. Kemudian terakhir adalah seperti ini. Cout tampilkan C sama dengan spasi, kemudian tampilkan juga ini, kalau seperti ini berarti ada dua ini namanya literal, yang dalam tanda kutip ini literal, satu literal sama satu variabel, atau kita menampilkan 2 variabel juga boleh dengan cara seperti ini. Jadi lebih kurang dari, terus apa yang mau ditampilkan pertama, kemudian mau ditampilkan kedua. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita coba pakai dev C++ ya, langsung kita buat programnya. Kita tiru saja ya, kita tiru saja, copy paste, tapi diketik ulang. Jangan copy paste biar makin paham. Kemudian saya bilang console application ya, namanya adalah latihan 2 ya, kemudian saya enter latihan 2. Oke, kita hapus dulu ya. Jadi seperti biasa kita ketika kita buat program apa tadi biasanya int main buka kurung tutup kurung, langsung dia kasih ya, terus buka kurung kurawal, dia langsung tutup, terus diakhiri dengan return 0 ya. Kenapa return 0 nanti kita bahas ke depan. Kemudian kita tadi mengumumkan int
integer A, kita punya variabel integer A dengan tipe bilangan bulat, kemudian integer B juga bilangan bulat, integer C juga bilangan bulat. Lalu setelah itu kita bilang cout, kita tampilkan apa tulisannya tadi? Masukkan dua buah bilangan A dan B, kemudian turun baris. Kita tulis ya, masukkan dua buah bilangan A dan B, titik, terus turun baris dua kali, backslash n, terus diakhiri titik koma. Lalu setelah itu kita cout lagi, spasi A sama dengan spasi. Dan setelah itu in. Nah ya, kalau in pakai tanda lebih besar dua kali. Kemudian A, kemudian cout lagi. Kemudian di sini B sama dengan titik koma lagi, in lebih besar B. Kemudian setelah itu cout, ya, tulisan tadi, tulisan tampilkan nilai, tulis tampilkan nilai titik backslash n, artinya turun baris sekali, ya. Kemudian setelah itu kita bilang cout, nah C, ya, C, oh maaf, sebelum ini ada rumus dulu, cout ini C sama dengan, kasih spasi deh biar sama ya, C sama dengan A ditambah B backslash n, ya. Dan ini kita kasih spasi juga deh, sama dengan, nah yang ini berarti variabel ini bisa saja kita begini nih, titik koma, kemudian cout lagi tanpa backslash n, kemudian kita bilang C, maka bisa seperti ini, bisa, tapi ini digabung juga boleh. Jadi begini juga boleh, begini boleh, ya, begini juga boleh, ya, pakai variabel C, ya, variabel C, ya. Nah, kira-kira seperti ini programnya. Kemudian sekarang kita compile, pasti error ya. Kita compile, kemudian kita bilang error. Kenapa error? Perhatikan nih, cout was not declared. Lihat nih, cout was not declared in this scope. Kenapa? Cout-nya kan fungsi, maka kita harus taruh header-nya, include, ya, itu ada di IO stream. Kemudian kalau pakai IO stream kita pakai standar using namespace std, ya. Nah, sudah nih, kasih out itu ada di namespace std, di mana std ini adanya di header IO stream yang sudah saya jelaskan di latihan pertama. Maaf, salah tulis, kurang ya, namespace. Jadi kalau salah dia nggak bisa, kurang saja dia nggak mau. Ya. Nah, sekarang errornya 0, warningnya 0. Kalau sudah seperti ini maka kita bisa run. Nah, seperti ini jalannya program. Ya, programnya jalannya seperti ini, masukkan dua buah bilangan A dan B. Saya isi 50, dan yang ini saya isi 70. Ya, ini 50, kemudian ini 70. Ya, kalau sudah saya enter. Nah, maka C sama dengan A plus B. Kemudian C 0, kenapa 0? Nah, rumusnya belum kita terapkan. Sebelum, jadi C yang ini kalau integer itu kalau tidak ada nilainya dia anggap 0.
Maka di sini kita harus kasih C sama dengan A ditambah D. Kalau tidak, C dianggap 0. Maka tadi pas ditampilkan, tampilnya itu 0, ya, nggak ada nilainya. Nah, sekarang coba kita compile lagi. Setelah di-compile, di-run lagi. Kemudian kita masukkan 70, maaf, 50 di sini, 70 di sini. Nah, ini 120 nilainya. Nah, ini terserah kita. Ini variabelnya kan di input. Nilainya itu tergantung kita. Coba kita jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi. Kita pakai angkanya bukan 50, tapi 500 sama 1000. Berarti 1500. Nah, itu 1500. Saya kira demikian untuk contoh latihan kedua ini, penjumlahan dua bilangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.